Shalom, nama saya Serafina Lake, kelas F, semester 2, Prodi PAUD, mata kuliah Psikologi Perkembangan, tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar agresif dan harga diri. Agresif merupakan bentuk perilaku negatif yang timbul karena adanya rangsangan, terutama rangsangan dari lingkungan yang mengakibatkan dampak paling besar. Agresif dapat dipengaruhi atau disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan atau kemiskinan suhu udara. Faktor lingkungan, apabila anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan suhu udara yang mengalami peningkatan suhu udara yang sangat tinggi, dan juga dampak terhadap tingkah laku seseorang. Faktor yang kedua yaitu faktor biologis atau faktor gen kimia darah. Gen dipengaruhi oleh pembentukan sistem otak yang mengatur perilaku agresif, sementara faktor kimia darah dapat mempengaruhi juga perilaku agresif tersebut. Yang ketiga itu faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin dapat dilihat dari kelamin. Agresivitas anak mulai tampak pada masa memperlihatkan agresivitas pada anak laki-laki pada umumnya memperlihatkan agresivitas fisik lebih tinggi daripada anak perempuan. Teori-teori perilaku agresif yaitu satu, teori insting. Teori insting adalah teori yang paling klasik tentang perilaku agresif, yang dapat dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresif. Menurut Baron dan Robert mengatakan bahwa tingkah laku agresif dapat ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lainnya. Dan juga ada 4 unsur dalam agresif, yaitu mempunyai tujuan untuk mencelakakan, adanya individu yang menjadi pelaku, adanya individu menjadi korban, ketidakinginan korban untuk menerima perilaku tingkah laku tersebut. Yang berikut B, teori frustasi agresi. Teori ini dikemukakan oleh John Dollard dan Neil Millett. Teori ini berpendapat bahwa agresif merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang. Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan.
Contohnya apabila seorang anak hendak pergi ke suatu tempat atau menginginkan sesuatu dan kemudian merasa dihalangi, dikatakan bahwa orang tersebut mengalami frustasi. Yang berikut C, teori belajar sosial. Teori belajar sosial dapat juga menjelaskan bahwa perilaku agresif yang dipelajari atau belajar melalui mekanisme belajar dari pengamatan dalam dunia sosial. Yang berikut teori self-esteem atau harga diri. Menurut Baron dan Birne berpendapat bahwa harga diri merupakan evaluasi dibuat oleh individu sikap seseorang terhadap diri sendiri mengenai tentang dimensi positif sampai negatif. Harga diri adalah penilaian perasaan mengenai diri sendiri. Dari kesimpulan di atas mengatakan bahwa harga diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Jika harga dirinya sangat tinggi, berarti seseorang ini menganggap bahwa dirinya itu merasa lebih baik. Ia akan merasa sangat berharga dan layak di masyarakat. Sedangkan harga diri negatif bisa merusak dan menghambat kemajuan seseorang. Bahkan ia menyebabkan gangguan jiwa seperti depresi. Cara-cara untuk meningkatkan harga diri pada anak yaitu yang pertama, pujilah mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau pujilah anak itu ketika ia melakukan sesuatu dengan baik. Jangan berikan sanksi terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Yang kedua, mintalah pendapat mereka supaya mereka ingin merasa seolah-olah mereka memiliki sesuatu untuk ditawarkan ketika harus membuat keputusan. Yang berikut, biarlah mereka berpartisipasi dalam hal-hal positif yang menarik, biarlah mereka menjadi ahli dalam hal-hal yang mereka sukai. Yang keempat, anak perempuan sering memiliki harga diri yang lebih rendah pada harga diri daripada anak-anak laki-laki. Jadi mungkin penting bagi orang tua untuk mereka memberikan mereka pengertian ekstra selama bertahun-tahun pembentukan diri mereka. Yang berikut konsekuensi harga diri rendah. Konsekuensi harga diri ada beberapa hal, yaitu harga diri rendah adalah masalah yang kerap dihadapi oleh banyak orang. Yang kedua, harga diri rendah dapat menyebabkan kurangnya percaya diri. Yang ketiga adalah harga diri rendah juga mampu mempengaruhi pikiran emosi seseorang. Yang berikut, self-esteem atau perkembangan self-esteem dilihat dari neuroscience.
Neuroscience adalah perkembangan ilmu biologis manusia yang bersumber dari ilmu kedokteran yang khususnya mempelajari tentang otak. Otak adalah organ yang mengatur tubuh atau mengatur gerakan tubuh, dikontrol oleh otak dari kesadaran manusia, makan, tidur, belajar, berperasaan sampai berpikir. Inti dari otak adalah syaraf otak yang berfungsi untuk mengenali, memproses, merespon, dan mengkoordinasikan tindakan sebagai proses terhadap rangsangan atau stimulasi. Otak sangat penting dalam perkembangan dan pembentukan harga diri seseorang. Perkembangan otak seorang anak yang optimal dapat mempengaruhi perkembangan dapat mempengaruhi kecakapan motorik, komunikasi serta emosional, sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga diri seseorang dalam